Bab 256, Rintangan. Menyeka alisnya dengan naluri, Huang Pu Qingtian tampak tenang, tetapi beralih ke Zuo Fan, dia telah kehilangan sikap santainya dan menjadi serius. Meskipun dia adalah orang yang sangat sombong, itu tidak menghentikannya untuk mengakui bahwa hari ini dia telah bertemu dengan lawannya. Sepertinya aku tidak boleh lengah saat berada di dekatmu. Nada suara Huang Pu Qingtian menurun dan dia menatap Zuo Fan seperti seorang pemburu. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, "Oh, jadi itu yang kamu lewatkan sejauh ini. Apakah Anda siap sekarang?" Dengan seringai menyeramkan lainnya, Zuo Fan telah pergi. Dia muncul di hadapan Yan Bangui dan menamparnya sambil terkekeh, "Kalau begitu aku akan mengincar kepala sahabat karibmu kali ini." Yan Bangui panik. Dia tidak pernah mengira Zuo Fan akan mengganggunya. Dia menjadi bingung saat bertahan dan melepaskan racunnya. Sejak kapan rencana yang dibuat dengan tergesa-gesa bisa menolak serangan telapak tangan Zuo Fan yang sudah lama terjadi? Terlebih lagi, racunnya hampir tidak berhasil pada orang seperti Zuo Fan yang hanya bisa menggunakan seni transformasi iblis untuk menghilangkannya. Tapi sebelum serangannya mendarat, Zuo Fan menyipitkan mata dan menghilang. Ledakan. Huang Pu Qingtian sedang melihat puing-puing. Disitulah Zuo Fan dan kedua gadis itu berdiri tetapi sekarang dipenuhi debu. Zuo Fan muncul kembali 100 meter jauhnya sambil memegangi gadis-gadis itu sambil memberikan mata jahat kepada Raja Naga yang mengguncang surga. Huang Pu Qingtian balas mencibir, "Seperti yang kubilang, kamu tidak bisa melewatiku." Zuo Fan mengatupkan rahang dan tinjunya. Huang Pu Qingtian bukan otak-otot dan juga cukup licik. Zuo Fan ingin melepaskan Yan Bangui dari kepalanya yang tidak praktis sebagai penghinaan terhadap pria ini. Tapi orang ini tahu dia tidak bisa mengejar dan memutuskan untuk mengincar Luo Yunchang dan Sue Ningxiang. Terpaksa menyelamatkan mereka, tidak peduli seberapa cepatnya, dia harus meninggalkan triknya. Yan Bangui sangat ketakutan saat dia melihat mereka. Dia tidak ingin nasibnya berakhir terlalu cepat. Ketakutannya begitu hebat, dia merasa telah kehilangan 1 dekade umurnya. Yu Yusan juga terpengaruh, melihat kedua naga itu di ambang perang dan kabur. Hanya Lin Xuanfeng yang lumpuh yang tertinggal sambil meratap di tanah. Bukan berarti ada orang yang berkeinginan untuk memperhatikannya ketika mereka sedang fokus pada dua monster itu. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan menjadi juara debat esoterik. Seolah-olah anti klimaks, menemukan hasilnya sedini mungkin. Memegang seorang gadis di masing-masing lengan, mata Zuo Fan menatap marah pada Huang Pu Qingtian. Kalau tadi dia hanya main-main, kini dia fokus. Gadis-gadis itu memahami situasi dan lari jauh agar tidak mengganggu pertarungan mereka. Huang Pu Qingtian menyeringai kegirangan, merasakan perubahan pada Zuo Fan. Menghadapi lawan seperti Zuo Fan sangat mendebarkan. Terbungkus dalam cahaya keemasan, kekuatannya melonjak dan dia memberikan tekanan bahkan pada kelompok Chu Qingcheng meskipun seberapa jauh jarak mereka. Kekuatan Huang Pu Qingtian mendominasi suasana, seperti bagaimana seorang raja menunjukkan kehadirannya. Sikap Zuo Fan agak memucat, tetapi energi hitam samar bergulir, kedipan ungu di matanya, berbicara tentang kekuatan dalam yang tersembunyi, menunggu kaisar mendekat sehingga dia bisa meremas lehernya. Itu memberi setiap orang perasaan bahaya yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Para penonton merasakan jantung mereka berdebar kencang, namun mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Seni tubuh tiran kekaisaran. Teriak Huang Pu Qingtian dan 9 naga emas berputar di sekelilingnya sebelum menembak untuk Zuo Fan. Dilihat dari jauh, langit seakan turun untuk meluluh lantahkan bumi. Kekuatan luar biasa seperti itu bahkan dapat dirasakan oleh penonton. Apakah ini seberapa anehnya dia? Apakah ini tingkat seni bela diri peringkat mendalam Huang Pu Qingtian? Semua menelan ludah karena terkejut, menunggu reaksi Zuo Fan dengan gugup. Sambil tertawa, mata Zuo Fan memiliki cincin emas dengan kilatan ungu menyambar, dan terisi juga. Mengaum. Raungan drakonik mengikuti gambar naga hitam yang tumbuh di sekitar Zuo Fan. Namun sambaran petir ungu di sekitarnya menyebabkan bumi bergemuruh tanpa henti. Seolah-olah akhir hari akan datang.
Sementara yang lain menangis kaget, mata Huang Pu Qingtian bergetar. Karena kekuatan yang ditunjukkan Zuo Fan. Seni bela diri ini tidak lebih lemah dari tahap ke-9 Imperial Tyrant Body Art. Sejauh mata memandang, kedua kekuatan besar itu menciptakan kontras yang sangat kontras. Huang Pu Qingtian bermandikan cahaya keemasan, seperti seorang kaisar yang menghiasi dunia dengan kehadirannya. Zuo Fan, bagaimanapun, berbentuk naga hitam yang terbungkus petir ungu, mengancam akan menghancurkan dunia. Jika Huang Pu Qingtian adalah seorang kaisar yang lahir alami, Zuo Fan adalah antitesisnya, naga nekrotik yang siap menentang setiap keputusan yang dikenakan padanya. Keduanya adalah musuh yang ditakdirkan. Xie Tianxiang menghela nafas. Yang lain mengangguk. Namun masih belum jelas siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Raja Naga yang mengguncang surga atau Naga Iblis yang melonjak. Mereka semua tampak gelisah melihat pemandangan ini. Mungkin perdebatan esoterik akan dipersingkat di sini dan saat ini. Mungkin pemerintahan panjang Millennium Regent Estate akan berakhir. Keenam rumah menjadi saksi pembuatan sejarah. Naga Iblis melonjak. Seni tubuh tiran kekaisaran. Mengaum, mengaum. Dengan dua raungan dahsyat, naga Zuo Fan dan Huang Pu Qingtian berada di jalur tabrakan. Tapi, raungan ketiga bergema dari antara mereka, diikuti oleh cahaya biru. Keduanya terpaksa memperlambat serangan mereka. Karena cahaya biru datang tidak lain dari pilar kedua, senjata spiritual kelas 6 Marsekal Dugu Santian, pedang bulan sabit pembunuh naga. Sesosok perkasa melayang dari langit dan mendarat di antara keduanya. Dia menangkap pergelangan tangan keduanya dan melemparkannya ke udara. Bam! Seni bela diri Zuo Fan dan Huang Pu Qingtian yang sangat kuat tidak menghasilkan apa-apa dan malah masing-masing terkubur dalam puing-puing. Ketika mereka merangkak keluar dan mendapatkan kecerdasan mereka tentang mereka, Dugu Santian yang tua dan perkasa berdiri dengan segala bentuknya yang agung di depan mereka. Aku tidak akan bertengkar dendam di Dragon Cloud City milikku. Kalian berdua bajingan membawaku ke udara. Mata Dugu Santian menatap Huang Pu Qingtian, menyebabkan napasnya tercekat di tenggorokan. Dia sombong, tapi tidak bodoh. Dia sombong di antara rekan-rekannya, dan bahkan jika dia melewatkan tahapan, dia hanya akan melawan ahli Radiant Stage rata-rata. Di hadapan Dugu Santian, jenderal yang berbau darah dan pertempuran, dia ditundukkan. Saya tidak akan pernah melanggar perintah Marsekal Dugu lagi. Huang Pu Qingtian mengakui kesalahannya. Namun wajahnya tenang, seperti wajah raja. Kemarahan Dugu Santian tidak bisa dilampiaskan karena dia tidak ingin berurusan dengan Regent Estate. Jadi dia menoleh ke Zuo Fan dan membentak, "Zuo Fan, menurutmu kamu akan pergi kemana?" Pria yang dimaksud itu sedang menyelinap pergi, seperti pencuri di malam hari. Dia menghela nafas karena telah tertangkap, tapi seketika dia tersenyum cerah. Dia berkata, "Hahaha, Marsekal Dugu, bagaimana kabarmu? Tolong tunjukkan perhatian pada tuan muda saya. Dia ada di sana." Potong omong kosong. Aku tahu kamu masih hidup dan telah menunggu ini. Dugu Santian mengejeknya begitu dia melontarkan kemunafikan. Tapi kemana kamu lari sampai saat ini? Masalah apa yang kamu timbulkan? Kapan kamu tiba? Dan bagaimana kamu bisa membuatku kesulitan? Hari ini, sebenarnya. Zuo Fan menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Tapi kemudian dia menyipitkan mata dan menunjuk ke arah Luo Yunhai. "Tuan Marsekal, ini sama sekali bukan salahku. Lihatlah tuan mudaku, anak baptismu." Seseorang mematahkan kakinya. "Saya hanya melakukan tugas saya sebagai pengurus klan Luo." "Katakan apa?" Dugu Santian mengambil keadaan menyedihkan tempat ini dan menemukan 5 anak baptisnya di tanah, dengan Luo Yunhai lemah karena kehilangan darah karena patah kaki. Mata Dugu Santian memerah saat dia meraung, "Siapa yang melakukan ini? Aku tidak akan pernah membiarkan Anda pergi." "Mereka berhasil, Marsekal Dugu. Tolong beri keadilan pada tuan muda kami." Zuo Fan langsung menunjuk ke arah Huang Pu Qingtian. Tentu saja. Zuo Fan adalah gambaran seorang pelayan yang baik yang mendapat dukungan dari tuannya yang setia.
Luo Yunchang menambahkan dua sennya dalam bentuk saudara perempuan yang berduka, tolong ayah baptis, tolong berikan keadilan pada saudaraku. Mengambil napas dalam-dalam, mata Dugu Santian menyemburkan api saat dia menatap ke arah Huang Pu Qingtian. Bab 257, Membunuh dengan Niat. Huang Pu Qingtian, mengapa kamu menyakiti putra baptisku? Dugu Santian nyaris tidak bisa menahan binatang buas yang mengamuk di dalam. Huang Pu Qingtian tetap tenang, karena mereka menghalangi jalanku. Dan mengapa mereka menghalangi jalanmu? Mereka melaksanakan perintah Marsekal untuk mencegah saya melakukan dendam. Mengencangkan tinjunya, mata Dugu Santian menyemburkan api. Dengan kata lain, mereka tidak bersalah di sini. Tidak, sebenarnya tidak. Dugu Santian hendak meledakkan gasket. Huang Pu Qingtian berkata dengan dingin, saya juga mengatakan bahwa mereka tidak pantas untuk terlibat dalam pertarungan dendam dengan saya, tidak ketika mereka sangat lemah. Oleh karena itu, tidak termasuk dalam pelanggaran perintah Marsekal. Adapun pertarunganku dengan Stuart Zuo, itu memang pertarungan dendam. Tapi kelima putramu sudah terjatuh pada saat itu. Jadi bisa dikatakan mereka tidak dirugikan dalam menjalankan tugasnya. Huang Pu Qingtian tahu Marsekal Dugu adalah orang yang berintegritas, jadi dia menggunakan cara yang menyesatkan. Mengatakan bahwa kelima harimau itu secara sukarela, dan atas kemauan mereka sendiri, menghalangi jalannya dan dia secara tidak sengaja melukai mereka saat berlari melewati mereka. Meski bertele-tele, Dugu Santian bukanlah orang bodoh yang tidak memperhatikan cara dia mengalihkan kesalahan. Matanya semakin dingin saat buku-buku jarinya muncul, maksudmu anak baptisku terluka tanpa niatmu. Tepat sekali, mereka menabrakku dan melukai diri mereka sendiri. Huang Pu Qingtian mengangkat dagunya dan berbicara dengan jujur. Dan bagaimana dengan putra baptisku yang kelima? Apa yang terjadi dengan kakinya? Dan jangan bilang kakinya patah karena menabrakmu. Mata Dugu Santian memerah, suaranya bergemuruh dan kental karena haus darah. Sambil menggelengkan kepalanya, Huang Pu Qingtian berkata, itu bukan saya, itu Lin Xuanfeng. Untuk menghormati Anda, Marsekal, saya sangat toleran terhadap anak baptis Anda. Di mana Lin Xuanfeng itu? Aku punya masalah yang harus diselesaikan dengannya. Mata Dugu Santian melihat sekeliling. Dengan rentangan tangan yang lambat, satu jari menunjuk ke arah Lin Xuanfeng yang terengah-engah. Huang Pu Qingtian berkata, Marsekal, hal itu tidak perlu dilakukan sekarang. Pengurus Zuo, di depan semua orang, telah mengambil tindakan sendiri atas nama tuannya. Apakah Marshal masih akan melanjutkan? Aduh. Dugu Santian melihat genangan darah di mana wajah pucat Lin Xuanfeng yang lumpuh terbaring. Kemarahannya hilang dalam sekejap. Pria itu berada pada tahap terakhirnya, secara harfiah, mengingat situasinya. Dan bahkan jika diselamatkan, dia akan disia-siakan. Nasibnya jauh lebih buruk daripada anak baptisnya. Dia tiba-tiba merasa canggung, bahkan dalam kesalahan. Seolah-olah dia adalah penuduh dalam kasus ini, terutama ketika keadaan mereka belasan kali lebih buruk daripada sisinya. Zuo Fan, tentu saja, tidak berpikir demikian. Memanfaatkan kehadiran Dugu Santian, dia memberikan yang terbaik dalam meledakkan langit ini. Oh, Marshal, jangan dengarkan kebohongannya. Anda tidak tahu kekejaman dan pelecehan yang dia lakukan pada kami. Ketika saya tiba, keempatnya telah mengeroyok tuan muda saya, mempermalukan dan menginjak-injaknya. Kesetiaanku kepada tuanku tidak perlu dipertanyakan lagi, aku akan segera menyelamatkannya. Tapi saya juga menjadi korban penyerangan mereka. Mustahil bagiku untuk melawan mereka berempat sendirian, meninggalkanku penuh dengan luka. Karena kecerobohan dan kebetulan belaka, mereka melakukan kesalahan dan kehilangan satu kaki. Tapi kamilah korbannya di sini, kamilah yang dianiaya. Tolong beri kami keadilan, Marshal. Suara Zuo Fan bernada sedih dan tergagap, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Mereka melihat klan kami kecil dan lemah dan memutuskan untuk mengganggu kami. Mereka adalah orang-orang yang rendah dan hina. Puff. Semua orang di sana muncrat darah. Bahkan wajah Huang Pu Qingtian berkedut. Bahkan dia, dengan didikannya, merasa sulit untuk tidak menyerah. Ada apa dengan orang ini? Dia memutarbalikkan segalanya. Meski licik,
Pidatonya didasarkan pada menyesatkan. Namun dia belum pernah melihat seseorang dari jenis Zuo Fan berlari mulutnya dan menyemburkan kebohongan yang keterlaluan. Kamu bajingan busuk, lihatlah sekelilingmu, lihatlah para saksi, bagaimana kamu bisa begitu tercela. Terlepas dari pemikirannya yang sangat masuk akal, Luo Yuncang juga memilih waktu ini untuk menambahkan minyak ke dalam api. Steward Zuo sedikit meremehkannya karena khawatir dengan klan Luo, tetapi memang demikianlah situasinya. Tolong bantu kami, Ayah Baptis. Puff. Dengan pertumpahan darah lagi dari kerumunan, semua mata tertuju pada Luo Yuncang. Apa yang dilakukan Nona Luo muda dengan meniru Steward Zuo? Yang lain berada di bawah pengaruh buruk Zuo Fan. Itu diikuti oleh desahan dan kepala gemetar. Oh, kamu malang. Berasal dari klan yang jujur, namun tidak dapat melarikan diri dari korupsi licik pria ini. Luo Yuncang dan Zuo Fan berbagi seringai licik. Wajah berkedut, Dugu Santian sudah merasakan keagungan Zuo Fan dan tidak membelinya kali ini. Kemudian lagi, ini adalah kesempatan sempurna untuk kembali ke Regent Estate. Jadi, Dugu Santian mengangguk, begitu, Huangpu Qingtian. Saya telah melarang perkelahian dendam, namun Anda semua mulai melecehkan yang lemah dengan angka. Sebuah tindakan yang jauh lebih keji dari sekedar pertarungan dendam. Inikah pendapatmu tentang pesananku? Saya akan membawa masalah ini ke rumah Anda masing-masing dan mendapatkan penjelasan menyeluruh dari mereka. Marshal, kamu hanya mendengar sisinya. Huangpu Qingtian bingung untuk pertama kalinya. Mengangkat alisnya, mata Dugu Santian berbinar. Oh, sepihak. Hahaha, baiklah, mari kita lihat apa yang dikatakan para saksi. Dugu Santian menoleh ke orang-orang di tanah dan bertanya, apa yang dikatakan Zuo Fan, apakah itu benar? Mereka saling memandang, jelas mengerti maksudnya. Karena Dugu Santian berpihak pada Zuo Fan, tentu saja mereka mengangguk. Terutama 5 macan Tianyu. Orang-orang ini cukup jujur, tetapi tidak bodoh. Tentu saja mereka akan membantu saudara mereka. Wajahnya berkedut, Huangpu Qingtian dilanda amarah. Mereka jelas mengincar kita. Marshal, saya pikir Anda adalah orang yang benar, tapi sekarang saya mengerti. Huangpu Qingtian mengepalkan tangan dan rahangnya. Dengan senyum cerah, Dugu Santian mengejek, lihat apa? Anda mendengarnya. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Mereka jelas-jelas berpihak pada Zuo Fan sementara di pihak kita Lin Xuanfeng kakinya dicabut. Huangpu Qingtian kesulitan menahan amarahnya yang memuncak, terlihat dari suaranya yang nyaring. Dugu Santian balas meraung, kamu memiliki satu korban saat mereka semua jatuh. Jadi pihak siapa yang menjadi korban sebenarnya di sini? Siapa yang melecehkan orang lain dengan kekuatan mereka? Apakah kamu sangat buta? Mata Huangpu Qingtian bergerak-gerak, dia belum pernah begitu marah dalam hidupnya. Yang terpenting, dia tidak pernah dimanfaatkan. Namun di sini, melawan Zuo Fan, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pria itu telah membuat jebakan di sekelilingnya. Bahkan Dugu Santian menentangnya. Dia, yang selalu menganggap dirinya sebagai raja, kaisar, kini mencapai batas kesabarannya. Naga iblis yang melonjak, gelarmu pasti cocok untuk mengejarku, Raja Naga Pengguncang Langit. Kita lihat saja bagaimana akhirmu. Huangpu Qingtian memicingkan matanya lalu ke atas dan ke kiri. Dia tahu berdebat lebih lama lagi hanya akan membuang-buang waktu. Zuo Fan mengangkat alisnya dan menunjuk ke arahnya, Marshal Dugu, kamu akan melepaskannya begitu saja. Dia baru saja mengancamku. Kehidupan kecilku yang malang dipertaruhkan di sini. Riak tiba-tiba menyebar dan Dugu Santian melompat ke depan Zuo Fan, melepaskan riaknya sendiri. Sebuah ledakan bergema saat ruang terlihat melengkung. Huangpu Qingtian mendengus ke arah Zuo Fan dengan marah, naga iblis yang melonjak, kamu beruntung kali ini. Tapi saat debat esoterik dimulai, saat 7 rumah bertempur, kuharap kau mendapat keberuntungan yang sama. Dan dia membawa kedua sekutunya sambil menyeret Lin Xuanfeng bersama mereka. Dugu Santian menatapnya dengan kaget, anak ini,
dia adalah ahli puncak surga yang mendalam namun dapat menggunakan pembunuhan dengan niat yang hanya dapat digunakan oleh ahli panggung Radiant. Dia benar-benar talenta nomor 1 di Tianyi. Masa depannya tidak terbatas. Yang lain tersentak ketakutan. Huangpu Qingtian telah lama melampaui mereka. Dia berada di level yang sama sekali berbeda. Saat mereka bertemu lagi, mereka mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Melawan pembunuhan dengan niat, kecepatan apapun tidak akan membantu. Zuo Fan hanya terkekeh, hanya gertakan. Dugu Zantian berdiri di belakangnya dan memborgolnya. Gertak apa? Itu kekuatan. Apakah Anda tahu betapa berbahayanya hal itu? Saya tahu Anda adalah seorang kultivator tubuh dan mungkin bisa menang dalam perkelahian melawannya, tapi itu adalah serangan jiwa, membunuh dengan niat. Anda bahkan tidak akan pernah menyadari kapan hidup Anda diambil dari Anda. Aku tidak melihat cara bagimu untuk menang melawan monster itu. Dugu Zantian menatap mereka dan menghela nafas. Yang lain mengerutkan kening dan menghela nafas juga. Zuo Fan telah memberikan seutas harapan kepada semua orang, tetapi sekarang semuanya hancur menjadi debu. Tak seorang pun di bawah Radiant State bisa selamat dari serangan niat. Zuo Fan memiliki kemampuan yang aneh tetapi itu pun tidak akan menyelamatkannya. Namun pria tersebut hampir tidak peduli, dia sudah berhenti merawatnya sejak 5 tahun yang lalu. Bab 258, Wajib Militer. Dugu Zantian menyuruh beberapa tentara membawa korban luka ke kediaman Marsal untuk segera mendapat perawatan. Namun tak satu pun dari mereka memperhatikan sosok kurus di kejauhan, sedang memperhatikan mereka. Setelah melihat lebih dekat, seseorang akan mengidentifikasi dia sebagai penemu yang tidak diinginkan. Leng Wuchang, pelayan Regent Estate. Leng Wuchang memutar kumisnya sambil terus memperhatikan, khususnya Zuo Fan. Anak ini tidak sekejam yang kukira. Sudah 6 jam sejak mereka tiba di kediaman sementara Marsal di Dragon Cloud City. Waktu di mana korban luka ditempatkan di sayap samping dan diberikan pil. Luo Yunchang dan Ning'er, satu-satunya yang selamat dari cobaan ini adalah para penjaga. Adapun Zuo Fan, dia juga ada di sana, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada ketiga sekutunya yang lumpuh. Terima kasih atas kerja kerasnya. Jika bukan karena bantuanmu, garis keturunan klan kita akan terputus. Zuo Fan memegang tangan mereka masing-masing. Long Jie dan Long Kui merasa aneh melihat senyum ramah dan lembut di wajahnya. Mereka telah bersusah payah berkultivasi selama 5 tahun terakhir ini, hanya agar mereka bisa menjembatani kesenjangan antara mereka dan monster ini. Namun dia baru saja muncul dan bukannya semakin dekat, mereka malah semakin tertinggal. Meskipun orang ini masih seorang kultivator Bone Tempering yang tidak tahu malu, bagaimana kekuatannya bisa diklasifikasikan menjadi satu. Karena ini adalah pertama kalinya Long Xingyun melihat orang aneh ini secara langsung dan beraksi, dia sangat tersentuh. Saudara Zuo, sekarang saya mengerti apa yang dipikirkan ayah saya. Hanya setelah melihatmu aku menyadari betapa banyak waktu yang telah aku buang. Masa muda terbuang sia-sia bagi kaum muda. Namun meski begitu, Anda harus menjalani hidup Anda sepenuhnya dan meluangkan waktu untuk menikmatinya. Hahaha, jangan dimasukkan ke dalam hati. Zuo Fan menepuk pundaknya. Tapi semakin dia memperhatikan, semakin Long Xingyun merasa itu palsu. Apakah ini caramu menghiburku? Mata si Tianxiang dipenuhi dengan semangat juang, berharap tidak lebih dari melompat berdiri dan pergi dengan pria itu. Zuo Fan, setelah aku sembuh, bagaimana kalau kita bertanding? Zuo Fan berkedip, sama sekali tidak mengerti apa yang dia inginkan. Kita baru saja bertemu dan tidak pernah berada di sisi burukmu, jadi mengapa kamu ingin melawanku? Abaikan dia. Kakak laki-laki saya adalah seorang fanatik bela diri. Dia ingin melawan ahli manapun yang menarik perhatiannya. Xie Tianyang menusuk. Setelah mengenal Zuo Fan begitu lama, dia tidak ragu sama sekali. Zuo Fan mengangguk, satu lagi. Begitu. Sama seperti Penatuali, yang terbaik adalah aku menjaga jarak. Dia tidak terlalu malas untuk membuang waktu berdebat dengan seorang fanatik bela diri setiap hari. Jadi Zuo Fan memberinya tempat yang luas, melewati Xie Tianyang.
Hei, tunggu, kamu tidak menjawabku. Xie Tianxiang memperhatikan Zuo Fan dengan tatapan tajam. Dia sangat berharap saat ini dia bisa melompat dan bertukar ratusan gerakan dengan Zuo Fan. Tapi apakah Zuo Fan akan mendengarkan? Dia memperlakukan fanatik bela diri seperti keranjang. Berkelahi dengannya hanya akan membuat Zuo Fan membuang-buang waktu. Oleh karena itu, keluhan Xie Tianxiang dengan tegas dan tidak diragukan lagi diabaikan. Zuo Fan malah berjalan di samping adik laki-lakinya, dan membenturkan kepalanya beberapa kali. Saudara Xie, kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar memberikan segalanya untuk Ning'er. Kancingkan, hidupku adalah milik Ning'er. Memutar matanya, Xie Tianxiang berterus terang, membuat Su Ningsiang di dekatnya tersipu dan balas menatap. Dia dengan jelas memberi isyarat untuk tidak menceritakan hal seperti itu kepada Zuo Fan. Zuo Fan tertawa riang. Mata Xie Tianxiang berubah serius, suaranya diwarnai dengan kekhawatiran. Zuo Fan, apakah kamu selalu menonjol kemanapun kamu pergi? Kamu membuat Ning'erku terpesona padamu setiap kali dia melihatmu. Tidak bisakah kamu melunakkannya sedikit agar aku bisa mencobanya? Dengan gemetar, Zuo Fan tetap diam. Xie Tianxiang sepertinya bercanda, tapi bagaimana mungkin Zuo Fan tidak merasakan kekhawatiran di dalamnya? Jika ini terus berlanjut, hubungan ketiganya akan menjadi lebih rumit atau, lebih buruk lagi, pecah. Zuo Fan menghela nafas setelah beberapa saat, maaf, begitulah surga menciptakanku. Kalau bukan saya yang pamer, siapa lagi yang mau pamer? Fokus saja untuk menjadi lebih baik. Menepuk bahunya, Zuo Fan pergi dengan senyum kaku. Xie Tianxiang tertawa sedih. Dia tahu Zuo Fan belum membuat keputusan tentang ini dan sedang mundur secara taktis. Atau apakah itu serangan? Meskipun dia membuat dirinya tampak kejam, siapa yang bisa menjaga diri dari perasaan yang merayapi dirinya sendiri? Dia berkeliling menyebarkan terima kasih kepada semua pembantu klan, termasuk namun tidak terbatas pada 4 harimau. Tapi harimau-harimau melihatnya sebagai musuh, sesuatu yang dia tidak tahu alasannya. Aku tidak mencuri istrimu, jadi ada apa dengan tatapan itu? Tetapi ketika dia mencapai pasien terakhir, dia memutar kakinya dan pergi. Berhenti. Suara menawan datang dari Chu Qingcheng, yang mengawasinya dengan nada mencela, kamu bahkan tidak mau berbicara denganku. Pengawas Iris dan Peony menatap Belati, seolah menuduhnya menelantarkan istrinya. Terima kasih Gedung Bunga Melayang, karena telah membantu klan kami di saat-saat sulit. Bukan itu dan kamu mengetahuinya. Chu Qingcheng memotongnya, aku hanya ingin tahu alasannya. Kenapa kamu tidak melihatku untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan kota Bunga Melayang? Menguatkan diri, Zuo Fan berkata, saya membunuh dan mengambil apa yang saya butuhkan. Saya memenuhi tujuan saya dan tidak punya alasan untuk tinggal. Tidak ada alasan sama sekali. Chu Qingcheng berkedip, matanya yang cantik menuntut jawaban. Zuo Fan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Lalu tiba-tiba terdengar tawa, pelayan Zuo, Marsekal memanggilmu. Tinggalkan barang-barang di sini untukku. Luo Yunchang datang sambil tersenyum, berpura-pura tidak sadar. Diselamatkan oleh Bel, Zuo Fan mengambil alasan seperti garis hidupnya dan menggelengkan kepalanya, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Nona muda, jagalah mereka baik-baik. Dan dia pergi, meskipun mata rusa betina yang diberikan Chu Qingcheng padanya. Luo Yunchang mengalihkan pandangan tajam ke arah Chu Qingcheng, bangunan Tuan Chu, pelayan Zuo tidak sopan. Jika dia telah menyakitimu dengan kata-kata atau tindakannya, tolong maafkan dia. Aku akan menjagamu menggantikan dia. Kata-kata Luo Yunchang penuh dengan kesopanan dan sifat baik, tapi arti sebenarnya adalah, dia milikku. Chu Qingcheng telah merawat bangunan Bunga Melayang selama bertahun-tahun sejak usia yang bahkan lebih muda dari Luo Yunchang. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar ancaman terselubung? Dia tertawa dingin, kamu terlalu baik. Pelanggaran Zuo Fan terlalu berat untuk diukur. Bagaimana saya bisa meminta kepala klan untuk disalahkan? Saya akan meminta Zuo Fan memberi saya resolusi yang sesuai. Tapi terima kasih atas tawaranmu, Nona muda. Yaitu ini antara aku dan Zuo Fan.
Anda tidak punya urusan di sini, jadi enyahlah. Percikan api berterbangan di antara mereka segera setelahnya. Yang lain memalingkan muka dari perkelahian kucing dan meratap. Ini perang wanita. Sebaiknya kita tidak terjebak di antara keduanya. Tapi Su Eningsiang melihatnya dengan sedih, merasa agak dikucilkan. Kembali ke pelaku di balik semua ini, Zuo Fan melaju kencang menuju rumah marsekal di seberang bangsal yang terluka dengan gembira. Waktu yang tepat, dia benar-benar terjebak dalam perangkap di belakang sana. Siapa sangka menghadapi Chu Qingcheng lebih melelahkan daripada melawan Huang Pu Qingtian. Dia lebih memilih melawan 100 orang Huang Pu Qingtian daripada bertemu Chu Qingcheng lagi. Tapi ketika dia memasuki rumah marsekal, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak, membuatnya waspada. Hahaha, kamu datang, nak. Duduklah, ada yang ingin kukatakan padamu. Dugu Santian tertawa dan menunjuk ke kursi di dekatnya. Zuo Fan berjaga-jaga saat dia duduk di kursi. Tatapan kritis Dugu Santian dari kursi kehormatannya membuat bulu kuduk Zuo Fan berdiri tegak. Pak Marsekal, kamu ingin bertemu denganku? Zuo Fan memecah kesunyian. Dugu Santian menyeringai, tidak apa-apa, hanya wajib militermu. Wajib militer. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan keras, tidak. Saya bukan bahan tentara. Menemukan orang lain. Menatap tajam, janggut Dugu Santian bergetar saat dia mengutuk, hentikan omong kosong. Siapa yang terlahir sebagai tentara? Bahkan bocah Yun Hai itu dilatih olehku. Dengan bakatmu, paling lama 1 tahun, dan kamu akan menerima pekerjaanku. Jika kamu begitu percaya diri, carilah orang lain. Mengapa kamu menginginkanku? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dugu Santian menghela nafas dan matanya berkaca-kaca karena khawatir. Sangat mudah untuk melatih pasukan, tetapi sangat sulit untuk menemukan master susunan yang baik. Di medan perang, banyak master arai yang menggunakan keahliannya dalam bentuk formasi. Kami sangat kekurangan master susunan dan itu telah membuat kekalahan kami baru-baru ini menjadi bencana. Jangan lihat aku, saya seorang kepala daging. Saya tidak tahu apa-apa tentang susunan atau formasi. Zuo Fan berbohong. Tapi Dugu Santian tidak mau memilikinya. Dia telah memeriksa anak itu sebelum meneleponnya. Kebohongan tipis seperti itu tidak akan bisa diterimanya. Hehehe, tolong. Saya sudah tahu segalanya. Kepala klan lamamu sudah lama meninggal dan kaulah yang menjalankan pertunjukannya. Termasuk 4 susunan kelas 5. Mata Dugu Santian berbinar saat mencapai titik ini. Dia sangat kekurangan master arai yang luar biasa dan ingin memiliki Zuo Fan tanpa gagal. Yang terakhir merasa terjebak dalam tatapan lelaki tua itu dan tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Dia merasa ingin menangis. Inilah mengapa dia ingin menyelinap melalui Dragon Cloud City dan tidak pernah bertemu dengan Marsekal. Dia sudah melihat ini akan terjadi dan ingin menghindarinya selama mungkin. Bab 259, Ketakutan Dewa Perang. Tuan Marsekal, saya benar-benar tidak bisa melakukan ini. Tolong temukan orang lain. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan bangkit untuk pergi. Dalam kilatan warna biru, pedang bulan sabit pembunuh naga dipaku di depannya, diikuti dengan, mengapa? Zuo Fan putus asa, bukankah sudah jelas? Saya tidak mau. Karena dia ditanya alasannya, Zuo Fan harus menurutinya. Jadi dia menjulurkan lehernya dan menolak, mereka bilang orang baik tidak mendaftar wajib militer. Omong kosong. Menanggapi kata-katanya yang paling fasih, Dugu Santian meludahi wajahnya, itu adalah kata-kata orang bodoh. Zuo Fan, kamu adalah orang bijak, jadi bagaimana kamu bisa menurunkan dirimu ke pemikiran orang biasa? Juga, apakah Anda tidak mengambil alih kepemimpinan klan Luo setelah kematian kepala klan, menjaga saudara kandung? Lalu mengapa? Saya hanya melihat kesetiaan, nak. Tindakanmu berbicara sendiri, tentang kesetiaan dan pengabdianmu. Lalu apa salahnya setia pada negara? Bukankah itu sama? Seharusnya hal yang sama terjadi pada Anda. Mengapa kamu bersikeras untuk menghindari wajib militer? Dinding di sini cukup tipis dan orang yang terluka di sebelah mendengar ocehan Dugu Santian dengan keras dan jelas. Dugu Santian menginginkan Zuo Fan menjadi tentara.
Tapi bisakah dia mengendalikan naga iblis yang melonjak ini? Luo Yunchang dan Chu Qingcheng juga memikirkan hal ini. Meskipun melotot mereka tidak pernah goyah, telinga mereka malas untuk menangkap teriakan marsal. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menggertakkan giginya. Orang tua ini tidak mau berhenti. Dan menghela nafas, Marsekal Dugu, kami bukanlah teman atau musuh. Tolong jangan menyeretku ke neraka ini. Bagaimana tentara dan berjuang untuk bangsamu, neraka? Dugu Santian tercengang. Zuo Fan menyipitkan mata dan meraung, seperti yang mereka katakan, setelah 3 tahun menjadi tentara, bahkan seorang wanita jelek akan terlihat seperti pelacur. Ini akan memberikan pukulan telak bagi standar saya dan merusak prospek saya untuk membesarkan keluarga. Puff. Gadis-gadis di bangsal yang terluka menahan cekikikan mereka. Sementara Luo Yunchang dan Chu Qingcheng benar-benar memiliki imajinasi yang aktif, terlihat dari pipi merah mereka. Kemudian mata mereka bertemu dan kecemburuan mengangkat kepalanya yang jelek. Siapa di antara kita yang akan diambil pang itu untuk membesarkan keluarga? 4 macan dari Tianyu dan Luo Yunhai terasa canggung, untuk sedikitnya. Mereka sudah menjadi tentara selama 5 tahun. Apakah itu berarti standar mereka sudah rusak? Tapi teriakan Dugu Santian segera datang untuk menyelamatkan citra mereka, lebih banyak omong kosong. Di mana Anda mendengar omong kosong itu? Bagaimana bisa 3 tahun menyebabkan perubahan drastis seperti itu? 5 di bangsal mengangguk. Bagus sekali, Marsekal. Dugu Santian kemudian melanjutkan dengan, itu hanya terjadi setelah 5 tahun. 4 putra baptis saya membutuhkan 6 tahun, dari penampilan mereka, untuk melihat gadis manapun yang masih bayi. Adapun Yunhai, terlalu dini untuk mengatakannya. Kelimanya ingin merangkak ke sudut dan mati. Perasaan mata orang lain pada mereka hanya memperburuknya. Ayah baptis, mintalah dia jika kamu mau, tapi kenapa demi Tuhan kamu menyeret kami ke dalam ini? Tidak apa-apa jika cerita tentara lama ini membantu, tetapi yang kamu lakukan hanyalah membuat dirimu terlihat buruk. Kami juga. Ayah baptis yang busuk. Kelimanya menghela nafas dan membenamkan kepala mereka di bantal. Dugu Santian menjadi serius sekarang, tidak ada yang penting. Bukankah aku sudah memberitahumu, Anda akan menjadi tentara selama 1 tahun kemudian menjadi staf saya. Hal-hal itu tidak berlaku bagimu. Mengapa tidak membuatkanku satu dari awal? Zuo Fan menggaruk kepalanya. Dugu Santian menyipitkan mata dan membentak, tidak mungkin. Di pasukan saya, seseorang perlu melakukan dinas militer. Seseorang hanya dapat dipromosikan berdasarkan prestasi. Bagaimana saya bisa membuat Anda satu dari awal? Semua orang akan keberatan. Tapi jangan khawatir, begitu masuk korps, saya akan memberi Anda banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Anda dan Anda akan dipromosikan dalam waktu singkat. Zuo Fan menghela nafas. Melihat Dugu Santian begitu keras kepala, seperti seorang penipu, dia meninggalkan Zuo Fan tanpa ada cara untuk menghadapinya. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Zuo Fan akhirnya mengangguk. Mata Dugu Santian berbinar, sebutkan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengakomodasi Anda. Pak Marsekal, maukah Anda meminjamkan saya status Anda untuk 1 bulan singkat? Saya sendiri bisa terbiasa menjadi Marsekal. Menurutmu tentara adalah sebuah permainan? Dugu Santian menggelengkan kepalanya, tapi kemudian dia menatap Zuo Fan dengan ragu, untuk apa? Apalagi, untuk menyapu daratan dan menenangkan kekaisaran. Zuo Fan menderu-deru kesetiaannya. Dugu Santian berkata dengan tergesa-gesa, berhentilah main-main. Pasukan ini tidak bisa bergerak sesuai keinginanmu. Hehehe, tidak apa-apa. Bukankah saya akan mendapatkan peringkat yang sesuai setahun kemudian? Saat itu, saya bisa membunuh dan menghancurkan siapapun dan kapanpun. Zuo Fan terkikik. Panik di dalam, Dugu Santian sekarang menyadari bahwa dia hanya memperhatikan bakat Zuo Fan dan bukan banyak prestasi yang luar biasa. Saya tidak bisa mengambil pendekatan yang sama dengan yang saya ambil dengan Luo Yunhai saat mengajarinya. Atau ketika dia mendapatkan pasukan sesuai keinginannya, dia akan membiarkan negara terbuka lebar untuk diserang. Matanya berputar, tidak jelas pilihan apa yang terbaik di sini.
Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia naik pangkat. Saya harus membasmi sifatnya yang memberontak di ketentaraan. Zuo Fan menyeringai, hehehe, aku tahu apa yang kamu rencanakan. Tapi tidak masalah, aku yang terbaik saat harus mengikat seseorang ke sisiku. Saya bahkan tidak perlu setahun untuk mengubah 3 juta tentara Dugu menjadi tentara Zuo. Pada saat itu, menjadi jenderal atau tidak akan membuat perbedaan. Kamu tidak mengatakannya. Saya memberikan segalanya di sini, tetapi siapa yang tahu kapan kita harus menghadapi Regent Estate di medan pertempuran. Tetapi jika kamu berpikir kamu dapat merebut kendali salah satu dari 4 pilar pasukan kekaisaran, maka jadilah tamuku. Zuo Fan tertawa, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi sekarang, Marsekal, Anda harus meminta saya. Bahkan jika seluruh pasukanmu terjangkit gay dan bukan cewek sinting, aku tetap akan melakukannya. Tidak. Sepertinya ada yang berubah pikiran. Dugu Zantian dengan panik menjabat tangannya dan berkeringat. Hampir saja, saya hampir menyambut iblis dengan tangan terbuka. Memang dia berbakat, tetapi jika ada satu hal yang benar-benar dia kuasai, itu membuat hal-hal menjadi tidak proporsional. Jika aku tidak bisa menjinakkannya, tentara Dugu akan berada di bawah kendalinya dan akan merusak senjata terhebat kekaisaran. Saya lebih baik mempertimbangkan kembali apakah akan membiarkan orang ini masuk. Dugu Zantian berkata dengan malu-malu, Zuo Fan, karena menurutmu mendaftar itu sangat merepotkan, aku tidak akan memaksamu. Tidak, saya pikir itu akan menjadi ledakan, Old Marshal. Tidak, saya tidak pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun dalam hidup saya. Sebaiknya kamu tinggal dan menjaga klan Luo. Oh benar, 3 tuan rumah juga ada di sini. Lebih baik aku pergi menemui mereka. Bagaimana dengan pendaftaranku? Teriak Zuo Fan setelah Dugu Zantian yang berlari kencang. Zuo Fan menyaksikan Dugu yang perkasa dan menakjubkan berubah menjadi kucing penakut sambil terkekeh. Cih, aku mendapatkan lebih banyak manfaat dari mengembangkan klan Luo daripada mencuri 3 juta pasukanmu. Lagi pula, memiliki tentara Dugu di sisiku juga tidak buruk. Zuo Fan merenung, matanya berkedip. Dugu Zantian baru saja meninggalkan ruangan dan menoleh ke bangsal yang terluka. Tampaknya Sword Marquise Abode, Violet Dragon Pavilion, dan pemimpin Drifting Flowers Edifices juga hadir. Mereka semua memberi hormat kepada Dugu Zantian. Terima kasih Marshal telah datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak perlu, terima kasih. Ini adalah tanggung jawab saya. Meskipun orang lain pada akhirnya menyelamatkan mereka, sedangkan saya hanya seorang mediator. Dugu Zantian melambai. Para pemimpin tertawa. Nenek lalu mengerutkan kening, Marsekal, saya bermaksud bertanya. Apakah Anda berniat wajib militer Zuo Fan? Bisakah saya meminta Anda untuk menundanya sampai debat esoterik selesai? Tentu saja, sedangkan untuk wajib militer, saya masih perlu mempertimbangkannya, tidak perlu khawatir. Kata Dugu Zantian. Visi Zuo Fan tentang tentara telah membuatnya takut. Anak itu sepertinya mampu melakukan apa saja. Dia mungkin punya cara untuk mengubah tentara Dugu menjadi pasukan pribadinya. Dan dia tidak akan memberikan pasukannya hanya untuk satu Master Arai. Dugu Zantian bersyukur dia kembali sadar dan terhindar dari bencana. Zuo Fan memanfaatkan momen ini untuk masuk dan menyapa tuan rumah. Ketiganya mengangguk sebagai jawaban. Mereka akhirnya bisa bernapas lebih lega melihatnya aman dan sehat. Terus terang, tidak akan ada klan Luo tanpa Zuo Fan, yang paling diunggulkan. Klan Luo tidak akan mendapat peluang dalam debat esoterik, baik sebagai sekutu atau musuh. Tetapi dengan kembalinya Zuo Fan ke kota, klan tersebut memiliki kekuatan penuh. Pelayan Zuo, seluruh klan Luo terluka. Kita tidak bisa sampai ke pertarungan besok. Maukah Anda, sebagai pelayan mereka melangkah maju? Nenek tersenyum lebar, berharap melihat keajaiban yang dilakukan Zuo Fan setelah istirahat 5 tahun. Sambil mengangkat bahu, Zuo Fan berkata, tentu saja, adalah tugas saya untuk mewakili klan Luo. Sudah waktunya bagi klan Luo untuk sejajar dengan kalian semua. Itu akan tergantung pada pertempuran pertama Stuart Zuo. Long Yifei mengangkat alisnya.
Mereka semua saling memandang dan tertawa terbahak-bahak, semua ingin melihat Zuo Fan menampilkan pertunjukan yang bagus besok. Bab 260, kami akan membunuh Zuo Fan. Keesokan harinya, panggung pertarungan Dragon Cloud City diselimuti oleh kerumunan yang bersorak-sorai. Di atas panggung, dua pemuda berdiri gembira dan terengah-engah, dikelilingi oleh orang-orang yang tewas atau terluka. Pemenang pertempuran hari ini berasal dari Crescent Sword City, klan Sui. Mereka maju ke pertempuran terakhir. Seorang ahli surga yang mendalam melangkah ke atas panggung dan memberi isyarat kepada para pemuda. Tepuk tangan penonton meledak, menambah kemeriahan keduanya. Mereka meninggalkan panggung dan berjalan menuju klan mereka yang bersorak. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, selamat. Sue Ningxiang memberi mereka pelukan dan senyuman manis. Keduanya adalah Sue Gang dan Sue Lin. Setelah kengerian kota hamparan biru, Xie Tianyang menyelamatkan mereka dan klan mereka menjadi pengikut Sword Marquise Abode. Itulah satu-satunya cara mereka bisa bergabung dalam debat esoterik. Ganger, Liner, kamu melakukannya dengan baik. Anda sekarang siap untuk bergabung dalam pertempuran terakhir dan membantu Tuan Muda Sword Marquise Abode dalam pertarungan mereka. Sue Wanlong tertawa bangga, ingat, jangan pernah mengecewakan klan kita dan lindungi dua Tuan Muda. Patriark Sue Dingtian mengangguk ke samping. Berkat Xie Tianyang, klan mereka berada di bawah naungan Sword Marquise Abode, dirawat dan mendapat pasokan yang baik. Namun hal ini membuat mereka tidak nyaman, dan mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk membalas bantuan mereka. Inilah alasan untuk mengikuti debat esoterik. Sue Gang dan Sue Lin mengangguk, penuh dengan semangat bertarung. Xie Tian yang berdiri di samping Sue Ningxiang, menghela nafas, Paman, mengapa kamu membiarkan saudara-saudara bergabung dalam pertempuran yang begitu kejam? Pertempuran kali ini akan jauh lebih mematikan dan ganas dibandingkan pertempuran sebelumnya. Aku takut. Tuan Muda kedua, saya telah membuat keputusan. Kita tidak bisa terus menerima anugerah Sword Marquise Abode tanpa memberikan imbalan apapun. Tolong beri kami kesempatan ini untuk menunjukkan rasa terima kasih kami. Sue Wanlong menangkupkan tangannya. Xie Tianyang menghela nafas. Pakar surga yang mendalam di atas panggung tiba-tiba berkata, pertarungan selanjutnya adalah antara klan Dong Kota Bunga Melayang dan klan Yu Kota Banjir. Dua sosok familiar berjalan di atas panggung. Mata Xie Tian yang berbinar, siapa yang mengira kita akan melihatnya di sini? Bukankah mereka kakak laki-laki Dong dan kakak perempuan Waner? Kamu juga mengenal mereka? Sue Ningxiang terkejut. Xie Tian yang malah menatapnya, Ninger, bagaimana kamu mengenal mereka? Drifting Flowers Edifices dan Sword Marquise Abode adalah sekutu. Kami bertemu ketika kedua rumah berkumpul untuk negosiasi. Kakak Dong agak sembrono, tapi Waner sangat baik. Ninger tersenyum, bagaimana kamu mengenal mereka? Murid dari 7 rumah hampir tidak pernah bertemu dengan orang-orang dari klan kelas 2. Kita bertemu di kota Bunga Melayang. Saya mendengar bahwa Dong Xiaowan dan anak itu sedang mengalami sesuatu di antara mereka. Xie Tian yang menyeringai, berpikir untuk mendapat sedikit balasan. Sue Ningxiang melihat lebih dekat ke arah Dong Xiaowan dan bergumam, tidak heran dia tidak pernah mengatakan apapun ketika topik tentang siapa yang dia sukai muncul. Benar, kedua saudara Dong itu adalah Dong itu. Karena hubungan mereka dengan Zuo Fan di kota Bunga Melayang dan mengenal para pemimpin gedung Bunga Melayang, klan Dong berkembang pesat. Mereka telah lama melampaui gelar klan bawahan dan pindah ke kota Bunga Melayang untuk menjadi ajudan terpercaya mereka. Tuan tua klan Dong sangat bahagia dan menyatakan bahwa mereka harus pergi dan menemui dermawan mereka yang paling berharga secara langsung. Tentu saja, hal seperti itu tidak mudah untuk dicapai, tidak dengan sibuknya Zuo Fan. Jika dia tidak meledakkan sesuatu, dia sedang menghajar nyawa seseorang. Orang-orang seperti dia hampir tidak bisa menghadapi pertemuan antara amukan mematikan dan kekacauan yang tak berkesudahan. Berkat bantuan Drifting Flowers Edifices, Dong Tianba telah memasuki tahap surga yang mendalam, menampilkan udara agungnya di panggung hari ini. Hanya dalam setengah jam, dia dan saudara perempuannya memenangkan lawan mereka dan tiba di samping klan dan teman mereka.
Tuan Muda Xie, Paman Xie, Tuan Xie, Saudara Xie, bagaimana kabarmu? Dong Tianba menangkupkan tangannya dengan bangga. Dong Xiaowan juga membungkuk sambil tersenyum. Yang lain mengangguk, sementara Sue Gang hanya memperhatikan Dong Xiaowan dan senyum menawannya. Semua orang tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Sue, bagaimana kabarmu? Saya tidak pernah mengira klan kami akan memasuki pertempuran terakhir. Sepertinya kita akan bertarung bersama. Hahaha, seorang pria gemuk datang. Dong Tianba dan Dong Xiaowan menangkupkan tangan mereka. Ayah. Klan Sue menyapa dengan ramah, tetapi hanya ketika dia melihat Xie Tian yang barulah lelaki tua itu membalasnya. Dia adalah kepala klan Dong. Kepala klan Dong menunjuk ke arah Sue Gang. Tuan muda memiliki bakat yang luar biasa. Bolehkah aku berani menanyakan apakah kamu sudah menikah? Tidak. Sue Dingtian tersenyum, maksudnya jelas. Kepala klan Dong mengangguk dan tersenyum pada putrinya. Kebetulan sekali, begitu pula putriku. Menurutku klan kami sangat ramah sehingga aku bertanya-tanya. Ayah. Dong Xiaowan memberinya mata busuk dan cemberut. Sue Ningsiang bisa melihat dirinya di dalam dirinya dan menggelengkan kepalanya. Keduanya sudah memiliki seseorang dan tidak akan berubah pikiran begitu saja. Sementara itu, ahli surga yang mendalam di atas panggung berkata, pertarungan berikutnya adalah antara klan Hong Kota Sun Spire dan klan Matahari Kota Blue Expanse. Dengan gemetar, klan Sue berbalik ke panggung. Blue Expanse City dulunya adalah wilayah mereka saat menjadi pengikut lembah neraka. Sejak mengkhianati pelindung mereka, Blue Expanse City jatuh di bawah yurisdiksi klan lain. Terus terang, klan Matahari adalah pengganti mereka, anjing pangkuan baru lembah neraka. Klan Matahari hanya mengirim seorang pria dan seorang wanita untuk bertarung melawan 50 ahli Bone Tempering yang dipimpin oleh 2 pembudidaya surga yang mendalam. Kekuatan di antara klan kelas 2 membuatnya menjadi klan unggulan, mendekati kualifikasi untuk menjadi klan kelas 1. Melawan kekuatan seperti itu, klan Matahari hanya mengirimkan 2 pasangan yang sangat aneh. Mata mereka mengeluarkan cahaya berdarah, dan lebih mirip monster daripada manusia. Bahkan penampilan mereka pun tidak bisa dibedakan. Pemandangan mereka berdiri di sana membuat banyak orang merinding. Seolah-olah mereka adalah setan yang muncul dari neraka. Namun jika dilihat lebih dekat, mereka hanyalah kultivator puncak Bone Tempering. Hehehe, 2 kultivator Bone Tempering puncak ingin macam-macam dengan 50 ahli. Pemuda terkemuka itu mencibir, dari penampilan iblismu, hidup pasti sulit dan kamu datang untuk melepaskan kematian dengan manis, bukan? Hahaha. Yang lain juga ikut tertawa. Namun pria iblis itu terbungkus energi hitam saat tiba-tiba melompat darinya dengan raungan. Sumber darah benar-benar bermekaran, sementara pemuda klan Hong jatuh dengan tatapan bingung. Dia masih bertanya-tanya bagaimana seorang kultivator puncak tempering tulang membunuhnya. Yang lainnya tersentak, tawa klan Hong terhenti dan menyaksikan sepasang musuh itu terkejut. Bagaimana bisa seorang ahli surga mendalam yang baru mati dalam satu pukulan? Serangan diam-diam pastinya. Sambil berteriak, 50 pria dari klan Hong menyerbu pasangan itu. Keduanya hanya menyeringai menyeramkan saat mereka berubah menjadi kabut hitam dan berkeliaran di antara mereka. Pembantaian dimulai, bukan dari pasangan tersebut, tapi dari 50 ahli saat 2 monster gila itu dilepaskan ke arah mereka. Ratapan, isak tangis, dan kengerian terdengar di telinga penonton. Hanya dalam 15 menit, hanya mereka yang berdiri, sementara mayat-mayat di sekitar mereka dicabut lehernya. Darah merembes ke arena dan tatapan mati dari mayat-mayat itu memberikan gambaran sekilas tentang kekejaman yang baru saja mereka derita. Sue Ningsiang sudah lama menutup matanya. Alis Xie Tian yang berkerut, apa yang membuat orang-orang ini bertindak dengan kebrutalan seperti itu? Gadis di atas panggung tiba-tiba menoleh ke belakang dan menunjuk ke arah klan Sue dengan seringai jahat, pengkhianat lembah neraka, kamu akan mati dalam pertempuran terakhir, di tangan kami. Tak satu pun dari Anda akan hidup. Kami akan membersihkan lembah neraka dari para pengkhianatnya. Waktumu akan segera tiba, hai hai hai.
Klan Sui merasakan getaran di inti mereka. Pasangan ini terlalu abnormal. Bukan hanya anak laki-lakinya, tetapi bahkan sang ayah dan patriark pun merasa rambut mereka berdiri tegak. Xie Tian yang maju dan melindungi Sui Ningsiang saat dia meraung, berhenti menggonggong. Saya ingin melihat Anda mencoba dan menyentuh klan Sui. Tuan muda kedua Xie, putra tuan rumah kami akan berurusan denganmu dan kami akan berurusan dengan klan Sui yang pengkhianat. Terkekeh, gadis itu melemparkan kepalanya ke belakang. Cara dia berbicara yang menyeramkan dan postur tubuhnya hanya memperdalam rasa takut seseorang. Pria di sebelahnya berkata, jangan lupakan tujuan utama kita, klan Luo. Klan Sui hanyalah lauk. Kamu mengincar klan Luo. Sui Ningsiang khawatir. Di sisi lain, Xie Tianyang merasa lega. Beberapa hari yang lalu dia juga akan khawatir, tetapi tidak sekarang. Karena klan Luo telah memulihkan pilar mereka, Demon Archon Zuo Fan. Dengan adanya dia, orang-orang aneh ini tampak seperti Im jika dibandingkan. Mengejar klan Luo adalah hukuman mati. Tapi pria itu melihat kesusahan Sui Ningsiang dan menikmatinya. Ya, kita akan menemukan klan Luo dan membantai mereka semua. Terutama Zuo Fan itu. Kami akan mencabik-cabiknya anggota badan. Hati murni Sui Ningsiang tersangkut di tenggorokannya, kesal atas keselamatan Zuo Fan. Saudara Zuo, 2 orang jahat mengejarmu. Sementara Xie Tian yang hampir tertawa terbahak-bahak, Bung, apakah kamu pernah melihat Zuo Fan? Pernahkah Anda melihat kekuatannya? Berdasarkan apa bualanmu, udara panas. Bahkan orang bodoh pun tidak akan mempercayai lelucon konyol seperti itu. Tapi kemudian dia melihat Sui Ningsiang sakit karena khawatir dan mengubah pikirannya dengan kedutan di pipinya, nyinyir mengecualikan. Dia tidak bodoh, hanya naif. Bersambung.